Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Waalaikumsalam. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu, monggo-monggo. Masjid Baitur Rahman, Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga monggo Bu, pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, jazakillah khairan. Masyaallah, masyaallah. Berapa hari yang lalu saya ngomong risolnya Bu Imun. Belum seminggu paling saya ngomong itu. Ketika istri saya ngobrol, itulah ada risol yang enak. Risolnya siapa? Bu Imun. Sekarang dapat risol. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 455, betul nggih? Mengenai yaumul waqi'ah, yaitu hari kejadian. Arti asli dari kata waqa'a dalam bahasa Arab sama dengan kana dan wujida yang artinya ada. Syariat Islam datang menegaskan bakal adanya kejadian itu
dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Antara lain difirmankan oleh Allah Ta'ala di surah An-Naml ayat 82 yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka. Maksud perkataan di sini ialah pemberitahuan Allah Ta'ala tentang kiamat, bahwa ia telah dekat, dan di antara tanda-tandanya yang besar adalah munculnya sejenis binatang melata. Mengenai binatang ini akan kita jelaskan lebih lanjut, dan juga perkataan-perkataan para ulama mengenainya di antara tanda-tanda kiamat lainnya insyaallah ta'ala. Adapun kata-kata kadzibah yang ada dalam surah Al-Waqiah adalah isim masdar, seperti halnya kata baqiyah dan akibah, maksudnya tidak ada perkataan dusta tentang terjadinya kiamat. Makanya ada surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jadi kejadian yang dahsyat yaitu kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Maksudnya apa? Berita tentang datangnya kiamat itu apa? Pasti. Tanda-tandanya sudah diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mengenai kapan waktunya dirahasiakan oleh Allah, karena tidak ada yang tahu kapan tepatnya kejadian kiamat itu kecuali Allah. Namun tanda-tandanya sudah diberitahukan. Saya ulang, tanda-tandanya sudah diberitahukan. Ada tanda-tanda kecil sudah banyak, dan ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar itu misalnya keluarnya binatang melata yang bisa berbicara itu, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, nah itu merupakan tanda-tanda besar. Tapi kalau tanda-tanda kecil sudah banyak sekarang ini. Ya orang bermegah-megahan dengan masjid misalnya. Terus kemudian orang berlomba-lomba meninggikan bangunan misalnya. Ya, terus hukum diperjualbelikan, darah diremehkan misalnya. Masih banyak lagi lah yang lain-lain. Itu hampir semuanya sudah ada di zaman sekarang ini. Dan memang jangankan di zaman kita sekarang, sejak 15 abad yang lalu pun monggo itu Allah sudah menyatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Yaqtarabatis sa'ah. Jadi kiamat itu sudah dekat. Itu disampaikan sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW masih sugeng, masih ada saat itu bersama dengan para sahabatnya. Apalagi sekarang berarti semakin dekat. Tapi percayalah bahwa selagi nama Allah masih disebut, selagi adzan masih berkumandang, maka kiamat tidak akan terjadi. Selagi nama Allah masih disebut, selagi adzan masih berkumandang, kiamat tidak akan terjadi. Nah, itu kiamat kubro. Yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah kiamat sughra. Nah, ini yang semua kita pasti mengalami. Semua kita pasti mengalami. Apa kiamat sughra itu? Kematian. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan mengalami itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini ada, mumpung saya ingat ada permintaan doa ya untuk adiknya Ibu Teni yang sedang sakit karena sudah 28 hari di rumah sakit, yaitu Mas Rizky Muhammad Riyadi. Kita doakan ya, semoga segera pulih kembali, siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mami papinya yang selama ini menjaganya juga semoga dianugerahi kekuatan lahir batinnya, sehat walafiat selalu, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadiniya salihah wa ala kulli niyatin salihah.
syafahullahu syifaan ajilan la ba'sa tahurun la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, semua kita pasti akan mengalami yang namanya kiamat sughra. Semua kita, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam barzakh. Namanya alam barzakh. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Nah, saya sering sampaikan di sini, harus dibedakan antara persiapan kematian dan persiapan pemakaman. Nah, di kitab ini oleh Imam Al-Qurtubi dinyatakan bahwa monggo Bu Fiafi, bahwa yang disyariatkan itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, bukan persiapan pemakaman. Itu yang disyariatkan. Saya ulang ya. Jadi yang disyariatkan adalah persiapan menghadapi kematian, bukan persiapan pemakaman. Walaupun secara muamalah persiapan pemakaman itu boleh, seperti menyiapkan kuburan, menyiapkan kain kafan, itu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diperkenankan. Tapi yang disyariatkan sebenarnya bukan persiapan pemakaman, tapi persiapan untuk menghadapi kematian. Dan saya sering sampaikan di sini bahwa kalau kita bicara persiapan menghadapi kematian, kita persiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Linda. Jadi kalau kita bicara persiapan menghadapi kematian, maka persiapkanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Misalnya, jangan bayangkan nanti ketika mati kita sedang beribadah kepada Allah. Bayangkan saja bahwa kita ini ada potensi mati sedang durhaka kepada Allah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Maka mumpung kita masih hidup, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi, agar semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang Allah ridhoi itu. Karena umumnya orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Umumnya itu begitu. Makanya semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, maka persiapkan dari sekarang juga investasi ukhrawi di pada siapa atau apa yang kebaikannya produktif. Agar nanti kalaupun kita mati di atas ranjang kita terstatuskan sebagai orang yang sedang berbuat baik. Karena siapa dan atau apa yang kita bantu sedang berbuat baik atau dipakai untuk kebaikan. Contoh misalnya, ada orang mungkin dia mati di atas ranjangnya karena dia rajin atau bahkan jadi donatur sebuah rumah Quran misalnya, atau pesantren atau madrasah. Bersamaan dengan dia mati di atas ranjangnya itu, anak-anak santri yang dia bantu itu lagi murojaah hafalan Qur'annya misalnya. Maka yang mati di atas ranjangnya itu, walaupun dia mati di atas ranjangnya, tapi dia terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala yang sama dengan siapa yang dia bantu, yaitu sedang murojaah hafalan Qur'an misalnya. Mungkin dia mati di atas ranjangnya, tapi masjid yang dia bantu lagi dipakai taklim. Masjid yang dia pernah bantu lagi dipakai sholat misalnya. Sehingga walaupun dia mati di atas ranjangnya, dia terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala sholat. Sebagaimana orang-orang yang sedang sholat di masjid yang pernah dia bantu itu. Sebagaimana pula nanti dia mendapatkan pahala pengajian taklim. Padahal dia sedang tidak taklim, mau mati di atas ranjangnya. Tapi dia mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena masjid atau musola yang dia bantu lagi dipakai untuk taklim.
Terus usahakan libatkan diri kita dalam perjuangan. Mana dalilnya untuk ini Ustaz? An-Nisa ayat 85 sering saya bilang ya. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Usahakan kita terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Misalnya jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah. Kalau enggak jadi pengurusnya, paling enggak jadi anggota majelis taklim aktif. Nah, gitu ya. Menjadi anggota majelis taklim aktif. Sehingga kalau suatu saat misalnya kita mati di atas ranjang kita sekalipun, kita masih terstatuskan sebagai pengurus masjid. Artinya sebagai orang yang sedang terlibat dalam perjuangan jalan Allah. Pengurus musola atau pengurus majelis taklim atau donaturnya atau jamaah aktifnya gitu loh. Kita meninggal dan terstatuskan sebagai orang yang masih aktif ngaji misalnya gitu. Nah, kalau kita ngomong pengurus kan terbatas jumlahnya kan, tidak semua jadi pengurus, tapi paling enggak kan jadi apa? Jadi anggota aktif lah, itu seperti itu. Maka insya Allah kita mati dalam keadaan sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Dan orang yang sedang menuntut ilmu kalau mati itu husnul khatimah. Terus jangan lupa mohon kepada Allah mati syahid. Yang selama ini kita mohon husnul khatimah, betul, teruskan tidak apa-apa, tapi tambahkan mati syahid. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan anugerahkan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, itu asal kita sungguh-sungguh minta mati syahid. Makanya saya sering kalau di sini minta kepada Allah semoga kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu namanya mempersiapkan diri untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Nah, saya sering contohkan yang lain-lain lah, tapi saya sering buat analogi yang paling sederhana. Kalau panjenengan mau umroh, terus pihak travel mengatakan persiapan bahwa ini, atau ada persiapan betul itu. Nah, begitu sampai di sana ternyata tidak seburuk yang diberitakan, ya kita tenang. Kenapa? Karena kita sudah persiapan. Andaikan pun ternyata tidak seburuk yang diberitakan, kita juga tenang, lebih tenang lagi karena alhamdulillah kan. Kalau seburuk yang diberitakan kita tenang karena ada persiapan. Kalau ternyata tidak seburuk yang diberitakan, ya kita juga lebih tenang lagi. Nah demikian juga kalau kita meremehkan, hati-hati. Udah tenang nanti beli sana aja, meremehkan persiapan itu. Begitu sampai sana ternyata seburuk yang diberitakan, pasti kelabakan itu. Tapi kalau ternyata sampai sana tidak seburuk yang diberitakan, oke. Tapi kalau seburuk yang diberitakan bagaimana? Makanya persiapan itu ya tadi untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Tapi kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Itu seperti itu. Allah. Pun lanjut. Selanjutnya al-khafidatur rafi'ah. Jadi nama lain dari kiamat adalah al-khafidatur rafi'ah. Yaitu yang merendahkan dan mengangkat. Jadi ada yang direndahkan, ada yang diangkat. Yakni merendahkan sebagian manusia dengan dimasukkan ke dalam neraka dan mengangkat sebagian lainnya dengan dimasukkan ke dalam surga. Kata khafidah dan raf'u, kata khafdu dan raf'u, rendah dan tinggi dalam bahasa Arab digunakan untuk menyifatkan tempat dan kedudukan, dan juga untuk menyatakan kejayaan dan kehinaan. Allah Ta'ala menyifatkan kiamat sebagai sesuatu yang merendahkan dan meninggikan adalah dalam arti majaz untuk memperluas pengertian menurut kebiasaan orang Arab ketika mengaitkan pekerjaan kepada tempat atau waktu atau hal-hal lainnya yang sebenarnya tidak mungkin melakukan pekerjaan. Contohnya seperti kata mereka lailun qaim wa naharun shaim, malam waktu untuk sholat dan siang waktu untuk berpuasa.
Bahkan dalam Al-Quran ada ungkapan seperti itu, yakni yang artinya tidak sebenarnya tipu daya malam dan siang. Saba ayat 33. Adapun pada hakikatnya yang merendahkan dan mengangkat derajat adalah Allah Ta'ala semata, yakni Dia mengangkat para kekasihnya ke derajat yang tertinggi dan merendahkan musuh-musuhnya ke tingkat yang terendah. Allah Ta'ala berfirman di surah Maryam ayat 85-86 itu, ingatlah hari ketika, yang artinya ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada yang Maha Pemurah sebagai para perutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Jabir, pada hari kiamat kita berada di atas gundukan melebihi umat-umat lainnya. Ibnu Arabi menerangkan bahwa hadis ini dalam kitab Muslim ada sedikit takhlid, kerancuan. Perawinya tidak teliti. Adapun maksudnya semua umat di hamparan tanah semuanya sama seperti itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Adapun mereka ditinggal, yakni seluruhnya ada di atas semacam gundukan tanah, sedangkan umat-umat lainnya ada di bawah mereka. Saya mau terangkan dulu nih. Khafidatur rafi'ah. Jadi nanti itu ada orang yang dihinakan, ada orang yang dimuliakan. Kalau kita menggunakan rumus yang ada di surah Ali Imran ayat 26 itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu ada ayat yang menyatakan bahwa Allah berikan kerajaan atau kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah cabut kerajaan atau kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Itu ada jamaah saya nanya ke saya gini, Ustaz, kalau ujungnya yang dimuliakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang dihinakan yang dikehendaki oleh Allah, buat apa kita berusaha, kata dia gitu. Karena ayat itu mengatakan yang dimuliakan adalah yang dikehendaki oleh Allah mulia. Allah akan memuliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan hinakan yang Allah kehendaki. Ya, kalau ujungnya yang dikehendaki oleh Allah, buat apa kita berusaha, kata dia gitu. Maka saya jawab begini, ayat itu betul, Pak, bahwa semua kita pada dasarnya hanya yang dikehendaki oleh Allah mulia sajalah yang mulia, sebagaimana hanya yang dikehendaki oleh Allah hina sajalah yang terhina, saya bilang itu. Dan Allah sudah memberitahukan, Pak, di Al-Quran, saya bilang itu. Jadi Al-Quran sudah ngasih tahu siapa-siapa yang dikehendaki mulia dan siapa-siapa yang dikehendaki hina. Tinggal kitanya, Pak, apakah mau menempuh jalannya orang-orang yang dikehendaki mulia atau memilih jalannya orang-orang yang dikehendaki hina. Jadi pilihan di tangan kita, Pak. Bapak mau pilih yang mana? Mau pilih menempuh jalannya orang-orang yang Allah kehendaki mulia atau menempuh jalannya orang-orang yang Allah kehendaki hina? Silakan dipilih. Kalau kita pilih jalannya orang-orang yang mulia, yang dikehendaki mulia oleh Allah, maka kita akan dimuliakan, Pak, oleh Allah. Akan dikehendaki mulia oleh Allah. Tapi kalau kita memilih jalan-jalan orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah, maka kita akan dikehendaki hina, Pak, oleh Allah. Tinggal kita mau pilih yang mana. Jalan-jalan kemuliaan itu adalah jalannya mukminin, muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahirin, banyak. Jalan kehinaan ada jalannya kafirin, musyrikin, munafikin, aspirin, obat dan terakhir. Jadi monggo dipilih, silakan dipilih. Mau jalan yang dikehendaki mulia atau yang dikehendaki hina, silakan dipilih. Hari ini ibu-ibu insya Allah sudah memilih jalan kemuliaan karena sudah memilih jalan menuju ke majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal
jannah. Semoga kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah ya, amin. Nah, jadi kalau kita ingin termasuk yang dimuliakan dalam ayat ini, khafidatur rafi'ah, yang rafi'ah, ya ayo tempuh jalan-jalan kemuliaan supaya kita dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menempuh jalan-jalan kehinaan, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita terhina. Kenapa? Karena kita telah memilih jalan kehinaan itu. Maka silakan dipilih mau menempuh jalan kehinaan atau jalan kemuliaan. Ya, semoga Allah muliakan kita semua dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan dalam satu riwayat lainnya dikatakan, aku dan umatku pada hari kiamat berada di atas sebuah bukit. Tuhanku Allah memberiku pakaian hijau, lalu aku direstuinya. Itulah al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Saya katakan ditinggikannya tempat ini bergantung pada makin tingginya kedudukan. Bahkan menurut Ibnu Arabi, kedudukan itu pun bermacam-macam. Umpamanya, Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi Muhammad SAW dengan diizinkan memberi syafaat kepada umat terdahulu sekalipun. Dan beliau merupakan orang yang pertama-tama masuk surga dan mengetuk pintunya. Contoh lain, Allah mengangkat derajat orang-orang yang adil berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyatakan al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabir min nur an yamini rahmani wa kilta yadayhi yamin. Orang-orang adil akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih, dan kedua tangannya dalam tanda kutip ya adalah kanan. Ini jangan bayangkan terus Allah itu punya tangan sebagaimana tangannya makhluk. Ini kita terima hadis ini, lafadznya, maknanya, tapi pengertiannya harus dikaitkan dengan firman Allah yang lain, yaitu firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Jadi makna kanan itu seringkali menunjukkan kemuliaan atau kehormatan. Itu maksudnya, nggih. Jadi enggak usah membayangkan, karena kalau kita bayangkan pasti bukan Allah itu. Karena Allah itu enggak bisa dibayangkan, surganya enggak bisa dibayangkan, apalagi Allah. Saya katakan ditinggikannya suatu tempat. Ini bergantung pada makin tingginya kedudukan, bahkan tadi sudah ya. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat derajat para qari sampai batas di mana mereka menyelesaikan bacaannya. Dan dikatakan pada mereka, bacalah dengan tartil seperti ketika kamu baca secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu sampai sebatas akhir ayat yang kamu baca. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti itu. Jadi ada beberapa orang yang dengan izin Allah itu mendapatkan kemuliaan. Kalau Nabi dan Rasul nggak usah kita bahas. Di hadis yang ini yang kita baca tadi, itu ada istilah, ini hadisnya Sahih Muslim ya. Orang-orang yang adil itu akan diberi mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar itu tempat yang lebih tinggi, itu namanya mimbar. Nah, siapa mereka? Al-muqsitun. Siapa al-muqsitun itu? Orang yang adilnya win-win solution. Orang yang adilnya happy ending. Jadi begini, ada orang itu adil tapi melukai. Misalnya ada dua orang datang, satu benar satu salah, diputus. Kamu benar, kamu salah, kamu saya hukum. Nah, ini adil namanya. Kalau muqsit itu enggak gitu, muqsit itu. Jadi contoh gini, ini contoh. Ada dua orang berperkara. Dia mikirnya gini, bagaimana caranya supaya ini selesai dengan baik-baik, gitu. Bagaimana supaya ini selesai dengan baik-baik. Kalau dalam konteks kekitaan gini aja lah, misalnya sebut saja misalnya anak kita berantem, naudzubillah misalnya berantem, anak kita berantem. Kalau orang tua yang adil, dah kamu salah, kamu benar, kamu gak boleh gitu. Nah, itu adil namanya. Benar. Cuman nggak dapat yang ini. Kalau ingin dapat yang ini, yang dapat fasilitas yang ini, itu harus adilnya yang win-win solution. Jadi kalau dia orang tua itu berusaha bagaimana antar anak ini diselesaikan dengan cara adil, tapi adilnya itu yang
happy ending gitu loh. Yang semuanya seneng gitu. Semuanya bahagia gitu. Monggo Bu. Nah, gitu. Sambil contoh gini misalnya. Ini memang kakak yang salah, adik yang benar. Tapi apa nggak bisa selesaikan secara baik-baik? Apa mesti harus begini? Kan bisa begitu. Apa mesti begitu? Masa nggak bisa begini misalnya? Pokoknya dibicarakan baik-baik. Sehingga kemudian semuanya merasa terbahagiakan. Semuanya merasa terbahagiakan. Kenapa? Karena adilnya win-win solution tadi. Jadi semuanya merasa bahagia, merasa menang, merasa puas gitu. Nah, dan ini nggak mudah memang. Nah, kalau kita selalu punya pikiran bagaimana menyelesaikan dengan cara yang baik, bagaimana menyelesaikan dengan, kalau kita selalu punya pikiran begitu, itu namanya orang yang muksid itu namanya. Jadi kalau ada perkara itu nggak ujuk-ujuk, udah cerai aja, udah tinggalin aja, nggak cuma gitu, tapi berusaha mencari jalan yang terbaik untuk semuanya. Nah, kecuali memang ada kondisi tertentu di mana kita udah nggak sanggup lagi misalnya, sehingga kalau disederhanakan ada kesalahan yang harus ditoleransi, tapi kadang ada kesalahan yang harus diamputasi, itu seperti itu. Ya, semoga kita termasuk yang muksid ini ya, amin insyaallah. Kemudian yang kedua, jadi nggak cuma asal adil saja. Dan ini nggak bisa loh, nggak gampang. Harus banyak ilmu kita ini. Harus banyak ilmu, banyak belajar, banyak pengalaman, baru bisa muksid itu. Makanya terutama kita sebagai orang tua ya, kalau saya sering sampaikan kepada para suami terutama, itu harus banyak belajar, banyak ilmu, banyak bertanya, banyak pengalaman, agar punya banyak katalog sikap. Sehingga kalau istri berbuat salah, anak berbuat salah, bisanya nggak cuma marah gitu. Kenapa? Karena punya banyak katalog sikap. Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua, terutama suami ya, itu banyak belajar, banyak bertanya kepada ahlinya, banyak belajar dari pengalaman orang, pokoknya banyak belajar, banyak ilmu lah. Insya Allah seorang suami atau kita orang tua akan punya banyak katalog sikap. Sehingga kalau anak berbuat salah atau istri berbuat salah, bisanya tidak hanya marah. Nah, sebenarnya saya mau ngomong juga ibu-ibu juga gitu harusnya, banyak belajar, banyak tanya, banyak pengalaman, terus agar punya banyak katalog sikap, sehingga kalau suami berbuat salah tidak hanya bisa marah, tapi tidak tahu bisa apa enggak ibu-ibu itu. Allahu Akbar. Kan katanya jatahnya 20.000 kata per harian. Ya Allah. Saya kalau misalnya ada ibu-ibu ngomel itu, saya cuma dalam hati batin, oh berarti sedang sehat. Ya. Sedang sehat. Allah. Tapi saat ngomel-ngomelnya usahakan jangan sampai berkata kecuali yang Allah ridho. Usahakan jangan berkata-kata kecuali yang Allah ridho. Nabi pernah bersabda ketika putranya meninggal dunia, beliau bersabda, kami bersedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang Tuhan kami ridho. Itu seperti itu. Baik, kita teruskan. Dan juga Allah Ta'ala tadi termasuk yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Nanti orang yang ahli membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar ya, itu nanti akan disuruh baca Al-Quran. Dengan dia membaca itu sambil terus naik derajatnya di surga itu, sampai bacaan terakhir yang dia baca sebelum mati, disitulah derajatnya dia itu. Maka bersyukurlah bagi yang sering membaca Al-Quran. Ini keutamaannya. Kalau lihat dari hadis, kalau lihat dari penjelasan Imam Al-Qurtubi ini bukan hafal, tapi membaca. Ini kalau lihat dari hadisnya ini ya, riwayat yang ada di sini maksud saya. Walaupun nanti ada di hadis yang lain yang menunjukkan hafal. Ya, tapi kalau merujuk pada penjelasan ini baca, ya sering-sering baca. Orang yang sering baca Al-Quran nanti derajatnya mulia, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah sampai mencapai derajat Quran yang terakhir dia baca nanti. Cuman di sini kan ada kata-kata tartil.
Lalu bagaimana orang yang sampai meninggalnya nggak bisa baca dengan tartil atau yang mekap-mekap bagaimana? Insya Allah nanti di akhirat tartil bacanya nanti insya Allah. Yang penting punya tabungan bacaan Al-Quran. Soalnya gini nanti kalau diukur dari megap-megapnya nanti tambah tinggi surganya. Bahkan kan nggak selesai bacaannya gitu. Ya enggak, nanti di Al-Quran di surga nanti bisa tartil insya Allah ya. Wong baca Quran terbata-bata aja pahalanya 2 ya kan. Kalau lancar seperti ya kiromil baroroh, seperti orang-orang yang mulia atau seperti para malaikat yang mulia nanti. Allahu Akbar. Terus kemudian dan juga Allah Ta'ala mengangkat derajat para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dalam surga ada 100 tingkatan yang disediakan Allah untuk para pejuang yang berjuang di jalannya dan seterusnya. Di Sahih Al-Bukhari. Ini pun akan kita bahas nanti. Jadi orang-orang yang mati syahid itu dia mendapatkan kedudukan yang khusus nanti di akhirat, sehingga dia mendapatkan kemuliaan yang khusus pula. Nah, untuk mati syahid itu tidak harus perang, saya ulang ya, tidak harus perang. Dan saya pernah sampaikan di sini, tidak boleh kita minta perang, tidak boleh, tetap minta perdamaian. Terus kemudian, adapun kok kita ini ingin mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid, di samping tadi saya ulang ya, mohon pada Allah mati syahid, sebagaimana dalam Sahih Muslim itu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Dengan jadi anggota majelis taklim aktif, alhamdulillah. Syukur-syukur jadi pengurusnya. Syukur-syukur jadi donaturnya. Itu udah alhamdulillah. Itu seperti itu. Nanti akan dikaitkan dengan perjuangan di jalan Allah. Terus kemudian dan juga Allah Ta'ala mengangkat derajat orang yang menanggung anak yatim. Kafil itu menanggung ya, bukan menyantuni. Menyantuni bagus, tapi kalau menanggung itu yang dijamin dalam hadis ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Okamaqol, aku dan penanggung anak yatim seperti 2 jari di dalam surga." Seperti ini kata Nabi, seperti ini. Jari tengah dan jari telunjuk, dan Nabi akan menegangkan jarinya di surga nanti seperti ini, dekat maksudnya. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Kafil itu beda dengan menyantuni ya. Kalau menyantuni itu anak yatim kita undang ke rumah, kita amplopin dengan uang 100.000, 150, 200 dan seterusnya, yang sifatnya bantuannya BLT lah, bantuan langsung telas itu. Bagus, teruskan, tidak apa-apa. Cuman kalau ingin dapat yang ini, nggak begitu caranya. Kalau ingin dapat yang di hadis ini bersama dengan Nabi di surga nanti, santuni mereka. Kalau dulu para sahabat Nabi menyantuni anak yatim itu kalau perempuan sampai menikah biasanya. Kalau laki-laki ya sampai mandiri lah. Nah, saya sering tanya orang, Ustadz kita punya anak yatim, ya anak yatimnya ini sudah SMA sekarang Ustaz, kelas 3. Apakah masih kita bantu? Kan udah enggak yatim lagi, udah balik. Maka saya sampaikan, tapi masih miskin kan? Masih Ustaz ya, teruskan bantu karena miskinnya. Saya terangkan tadi dulu para sahabat Nabi itu membantu mereka itu sampai mandiri kalau laki-lakinya. Kalau perempuan ya sampai menikah atau sampai mandiri juga kalau dalam konteks kekinian ya. Ya kalau sanggup sendiri bagus, kalau nggak sanggup sendiri ya patungan bareng-bareng. Kalau di Kemang 2 kan ada sekolah gratis itu, kan ada donaturnya bareng-bareng. Kalau di Babu Tauba ada sekolah SD tapi nggak beasiswa full, sebagian ya kalau nggak salah itu. Sebagian ya. Kalau jenengan tidak sanggup merawat langsung di rumah kita bersama kita, tetap biarkan dia tinggal sama orang tuanya. Tapi kita biayai pendidikannya sampai dia mandiri misalnya. Saya pernah diundang oleh
PLN Cut Mutia dulu pas saya masih rutin ngajar di situ. Itu di antara diundang adalah anak-anak yatim mereka yang bisa disantuni oleh orang-orang PLN. Itu ternyata di antara mereka yang disantuni itu sampai sudah kuliah, bahkan beberapa sudah bekerja. Nah, itu yang betul itu yang betul itu. Kalau sanggup seperti itu. Jadi kita biayai mereka sampai mandiri atau bahkan sampai menikah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak sanggup sendiri patungan bareng-bareng. Kalau saya di rumah ada anak yatim yang saya asuh dan tidak mau pulang-pulang sampai sekarang. Istri saya sendiri itu. Tidak mau pulang, kalau pulang repot saya. Allah, tapi istri saya ngasuh anak yatim piatu. Saya kan yatim piatu. Demikian kata beliau menurut riwayat Malik sambil menunjukkan telunjuk dan jari tengahnya, maksudnya bertetangga. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, sesungguhnya para penghuni surga benar-benar bisa melihat kepada para penghuni kamar yang lebih tinggi, sebagaimana mereka melihat bintang terang yang sangat jauh di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma termasuk mereka penghuni kamar yang lebih tinggi dan selalu diberi nikmat. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi surga itu ada kelas-kelasnya juga, ada kelas-kelasnya juga. Sependek yang saya baca tapi ya, yang kelasnya lebih rendah tidak bisa naik ke atas, tidak bisa. Tapi nanti di semua level itu ketemu di satu titik, namanya pasar surga. Jadi ada pasarnya nanti itu. Ya, di pasar surga itu ketemu nanti semua lapisan. Nah, termasuk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang gini, disitulah nanti orang-orang yang surganya lebih rendah itu menyesal di situ dia. Menyesal dia. Tapi nyesalnya bukan sedih ya. Nyesalnya dia sudah bahagia tapi ingin lebih bahagia. Kalau bahasa sederhananya gini, ngerti yang ngono pian, tahu gitu saya dulu lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Nyesal dia. Tahu tapi udah bahagia tapi ingin lebih bahagia. Ngerti yang ngono pian aku. Tahu gitu saya gitu. Itu penyesalan ada di situ itu nanti. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat Siti Aisyah radhiyallahu anha lebih tinggi daripada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha berada bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW, sedang Siti Fatimah radhiyallahu anha bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Jadi nanti ya tentu beda lah. Istri Nabi dengan putrinya pasti beda, tapi ya satu komplek insyaallah. Satu komplek ya. Dengan ayahnya. Kita aja insya Allah bisa satu komplek dengan Nabi kita Muhammad SAW, apalagi putri beliau. Nah tentu dalam hal ini yang perlu kita catat dengan baik ya, adalah begini. Kan janji Nabi itu dalam hadis Sahih Muslim, anta ma'aman ahbabtah, kau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Jadi gini ya, ada orang yang Nabi cintai, ada orang yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum, yang paling berpengaruh bukan cinta Nabi kepada orang itu, tapi cinta orang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang-orang yang Nabi cintai tapi frekuensinya beda. Abu Thalib Nabi cinta banget, jangan tanya. Tapi karena beda frekuensinya maka ya nggak bisa ketemu gitu. Karena frekuensinya beda. Misalnya, itu contoh aja misalnya. Jadi Nabi mencintai tapi nggak ngaruh itu cinta Nabi karena beda frekuensi itu. Tapi ada orang Badui tadi yang orang kampung, Arabi, orang kampung yang mengatakan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Justru Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Maka modal kita semua untuk bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah cinta itu diantara. Cinta, milikilah rasa cinta itu dan mohon kepada Allah agar cinta itu ada pada diri kita. Itu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
secara umum semua umatnya dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini dirindukan oleh Nabi secara umum. Tapi pertanyaannya, apakah semua umatnya masuk surga? Tidak. Walaupun pada akhirnya semua yang ada la ilaha illallahnya masuk surga. Tapi kan nggak ada yang, berarti yang sangat menentukan kan bukan sekedar cinta beliau kepada kita, tapi bagaimana cinta kita kepada beliau. Akan lebih top lagi kalau cinta kita gayung bersambut adalah cinta Nabi kepada kita juga. Wow, itu jreng pokoknya itu. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya itu begini itu, cintanya ketemu itu, sambut bergayung itu. Dan percayalah, kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, pastinya kita akan dapatkan cinta beliau juga. Jadi gayung bersambut itu namanya. Jadi kalau, makanya ada ulama yang mengatakan, yang terpenting bukan kamu di hati gurumu, tapi bagaimana gurumu di dalam hatimu. Itu berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat ya maksudnya ya. Walaupun kalau kita sanggup berada di dalam hati para kekasih Allah, itu akan lebih baik lagi. Jadi itu gayung bersambut. Bagaimanapun kita berada di dalam hatinya orang-orang yang Allah cintai, sehingga setiap kali beliau berzikir, ingat kita, saat itu juga rahmat turun kepada kita. Jadi pas gurunya berzikir kepada Allah, ingat muridnya, itu rahmat turun kepada sang guru dan kepada sang muridnya. Kalau saya pribadi karena nggak hafal nama, saya sebut semuanya aja, semua murid saya, dan masuk semua guru-guru saya. Itu saya. Ya, kadang yang keluar Ibu Popi, ada yang keluar ya Bu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu apa namanya? Ini berusaha pakai sambungan langsung ke Rasulullah Muhammad SAW. Tidak usah saya lah, yang penting ke Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya kan masih belajar juga. Kita semua sedang belajar. Semua kita berproses lah kalau bahasa sederhananya. Itu seperti itu. Makanya kan pernah ada 2 orang santri sowan ke kiainya. Yang satu itu sering sowan, sering sowan. Yang satu itu jarang sowan. Satu saat ketemu dengan sang kiai, sang kiai ini seneng banget sama santri yang jarang sowan itu. Yang lain heran, orangnya jarang sowan kok malah kiai seneng. Sementara yang sering sowan malah kiai biasa, ya seneng juga tapi biasa gitu. Enggak beda sama yang kata kiai, ini memang jarang sowan orang ini. Tapi dia sering mendoakan saya kata. Dia sering mendoakan. Itu banyak sambungan doanya itu ketangkep oleh beliau dengan izin Allah. Frekuensinya ketangkep oleh beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu mendekatkan hubungan seseorang, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dekat hubungannya dengan Nabi Ismail, walaupun terpisah jarak 1500 km kurang lebih, itu karena doa itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Silakan. Monggo Bu. Dangu mboten ketinggal teng pundi? Oh, masih Pondok Gede, nggih. Tapi sehat nggih? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nggih, wa jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tidak salah bahwa seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Betul, tidak salah. Betul, pakai banget. Nah, pertanyaan Ibu menarik kemudian. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat Allah? Maka jawabannya sederhana. Beribadah dan beramal soleh. Nah, dengan kita beribadah dan beramal soleh itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, dan pahala itu adalah rahmat. Nah, jadi pahala itu rahmat Allah Bu. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, dan pahala itu adalah merupakan rahmat Allah. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, semakin banyak pahala yang kita dapat.
Semakin besar pahala itu, semakin besar pula rahmat Allah untuk kita. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ini perlu saya sampaikan karena ada sebagian orang yang mengatakan begini, kalau gitu buat apa kita beribadah? Kan ujungnya rahmat Allah yang menentukan kita masuk surga. Itu salah dia itu. Justru karena kita yakin rahmat Allah lah yang menentukan kita untuk masuk surga, maka kita harus beramal supaya kita ini masuk surga, dapat rahmat Allah dan masuk surga. Saya kira itu Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, tidak ada masalah kita bayangkan lafadz Allah, tidak ada masalah, tapi jangan pernah nyatakan bahwa lafadz Allah itu adalah Allah. Itu lebih kepada jalan kita untuk mengingat Allah. Makanya gini Bu, dalam Islam itu dikenal istilah sya'airullah. Ada istilah syiar-syiarnya Allah. Jadi ada hal-hal tertentu yang kalau kita melihat itu kita ingat Allah. Contoh, kalau kita ngelihat Ka'bah, ingat Allah. Kalau kita ngelihat masjid, ingat Allah. Kalau kita lihat Al-Quran, ingat Allah. Jadi itu hanya semacam media saja untuk membuat kita ingat kepada Allah. Maka kalau ibu mengingat Allah dengan membayangkan lafadz Allah, selama kita tidak meyakini lafadz Allah itu adalah sebagai Allah, tapi sebagai semacam media saja untuk kita mengingat Allah, maka itu tidak ada masalah. Yang saya maksud tadi jangan bayangkan, itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Seperti tadi dikatakan misalnya dengan tangan kanannya, semua tangan Allah kanan misalnya. Itu gini, karena hadis itu sahih, kita terima lafadznya, kita terima maknanya, tapi pengertiannya jangan letterlek gitu loh Bu. Jangan tekstual. Karena satu hadis itu harus dipahami dengan hadis yang lain yang terkait atau ayat Quran yang terkait. Di antaranya apa? Firman Allah misalnya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Kemudian atau kita kaitkan dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Nah, makanya kita jangan pernah membayangkan terus Allah itu gak terus koyo wayang ngono tangane ngono kuwi apa. Itu pasti salah. Bayangan kita itu pasti salah. Nah, ngoten nggih karena jangankan Allah surga saja enggak bisa kita bayangkan nikmatnya apalagi Allah. Ngoten nggih? Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu Dokter. Bu Dokter dulu nggih. Atau lebih sepuh siapa? Bu sinten sepuh kula Bu? Bu sinten? Bu Wiwi nggih. Bu Wiwi dulu monggo Bu Wiwi dulu katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Nggih monggo. Nggih monggo Bu Bi, monggo. Nggih betul. Baik. Yang pertama, prinsipnya nikmat tertinggi di surga itu adalah memandang maha indah Allah, perjumpaan dengan Allah. Sehingga secara umum ya, setiap ahli surga itu mendapatkan itu. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan ada yang tidak dapat itu. Siapa itu? Di antaranya kaum Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu meyakini mereka tidak bisa memandang Allah karena kata mereka itu mustahil, kata mereka. Orang-orang karena mereka sangat rasionalis. Itu orang-orang Mu'tazilah. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan mereka tidak akan bisa memandang Allah karena dugaan mereka sendiri. Nah, tapi secara umum ahli surga mendapatkan kesempatan memandang Allah secara umum ya, berjumpaan dengan Allah itu secara umum dapat. Nah, di hadis tentang pasar-pasar surga itu, semakin tinggi surganya, semakin sering berjumpaannya dengan Allah. Semakin rendah surganya, semakin jarang perjumpaannya dengan Allah. Makanya nanti ada penyesalan dari ahli surga itu. Penyesalan apa diantaranya? Ngerti ngono rek, biyen aku tahu gitu saya. Nah, itu karena mereka baru
bahwa ternyata semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Semakin rendah surganya, semakin jarang perjumpaannya dengan Allah. Padahal nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah. Ahli neraka di neraka tidak ada kesempatan memandang Allah. Ahli neraka di neraka itu tidak ada kesempatan memandang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangankan Allah memandang mereka, wong Allah ngomong sama mereka aja juga nggak mau. Ya, jadi tidak ada nikmat itu. Ya. Monggo Bu Dokter. Bagus. Semakin sering ibu bersolawat untuk beliau, semakin beliau mengenal ibu lebih baik lagi. Secara umum semua kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena setiap amal kita itu dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebentar, ayatnya saya buka dulu ayatnya ya. Nanti ibu perhatikan surat Taubah ayat 105 ya. Di situ ada firman Allah yang menyatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun itu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Baca terjemahannya coba Bu. Surah At-Taubah ayat 105. Surah ke-9 ayat 105. Silakan yang mau baca terjemahannya siapa? Nggih. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, pertama Allah pasti mengetahuinya, dan yang kedua para Nabi dan Rasul untuk kita Nabi Muhammad SAW. Kita ngaji gini Nabi tahu. Nah, termasuk kalau kita sambung sholawat untuk beliau, itu dikenalilah kita lebih khusus nantinya oleh beliau. Karena ingat, Nabi mengenali umatnya secara umum dibagi dua. Ada pengenalan secara umum, ada pengenalan secara khusus. Kalau pengenalan secara umum, semua kita dikenal baik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau dikenal secara khusus, nanti ada kedekatan secara khusus antara kita dengan Nabi, karena kita sering sambung salawat dengan beliau. Itu satu dulu. Yang kedua, perbaiki akhlak. Kalau salawat itu ada hadisnya Hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis Hasan, Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarum alayya salatan. Paling utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Satu. Kalau yang kedua akhlak, jaga akhlak yang mulia. Ada hadis Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad seingat saya, di mana Nabi bersabda, maqal, hadisnya Bukhari, orang yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku nanti adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di akhirat itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jaga akhlak, budi pekerti. Omong saomong, hati-hati. Bertindak hati-hati. Ya, jadi jaga akhlak. Kalau kita berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama, mulia kita di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian banyak Bu sebenarnya, tapi satu lagi deh. Sayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyayangi umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun akan sayang kepada kita, karena Nabi sangat sayang kepada umatnya. Nah, sehingga ketika kita kayak berdakwah, mengajar ngaji, itu dalam rangka karena kita menyayangi umat Nabi Muhammad SAW.
Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab.